Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Cian Hermadona selaku dosen mata kuliah sistem pakar Universitas Sajid Asia Jakarta. Dan tak lupa teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya untuk di-review dan di komentari atas dalam rangka tugas ujian tengah semester genap tahun akademik 2022-2023. Kali ini tugasnya adalah untuk menganalisa jurnal, salah satu jurnal di media Indonesia yang dilampirkan ataupun ditugaskan oleh Bu Cian untuk memenuhi kriteria kelulusan pada mata kuliah ini. Langsung saja, judul dari jurnal ini adalah Sistem Pakar, Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan Metode Forward Chaining berbasis web. Nah, studi kasus ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Langsung saja pada slide yang selanjutnya, bahwasanya jurnal ini sebetulnya membahas tentang pengembangan suatu website yang bisa menganalisa gangguan tidur pada manusia dengan metode forward chaining, dan di dalamnya terdapat beberapa bahasa pemrograman dan algoritma untuk menentukan kepuasan ataupun kurangnya ya jam tidur bagi manusia. Nah, intinya adalah bahwasanya kebutuhan hidup itu memaksa manusia kerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Pada umumnya manusia bekerja pada siang hari dan beristirahat itu di malam hari. Namun kebanyakan waktu tersebut dihabiskan hanya untuk bekerja saja, baik dari pagi ke siang ataupun pagi sampai dengan malam. Seperti itu. Dan alhasil manfaat dari istirahat tersebut pun tidak teroptimasi dengan sempurna. Oleh karenanya banyak orang dengan penidur panjang atau long sleeper itu juga memerlukan waktu tidur sekitar 9 hingga 10 jam pada malam hari, sedangkan yang lain itu hanya menjadi dalam tanda kutip adalah penidur pendek seperti itu, atau short sleeper yang mungkin rata-rata range jam tidurnya hanya sampai kurang lebih ya maksimal hanya 6 jam seperti itu di setiap orang. Jadi lama tidur itu tidak selalu berhubungan dengan gangguan tidur, namun sebagian besar masyarakat tidak terlatih secara medis. Maka dari itu penulis ini merancang bagaimana bisa sistem itu bisa memprediksikan atau mendiagnosa sebelumnya apakah ini adalah salah satu penyakit gangguan tidur atau bukan, dengan menggunakan metode forward chaining yang berbasis web seperti itu. Nanti link website-nya pun sudah tertera di slide ini. Nah, latar belakangnya itu tadi salah satunya adalah kebutuhan hidup ya, yang memaksa manusia itu bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan dikombinasikan dengan pada zaman ini era teknologi juga membuat ketepatan dan kecepatan penyampaian informasi merupakan kebutuhan semua pihak. Jadi komputer juga merupakan bagian yang memberi kontribusi terbesar dalam meningkatkan teknologi informasi serta membantu menangani atau meringankan pekerjaan manusia. Oleh karena itu komputer dengan mudah merepresentasikan pengetahuan yang menggambarkan cara seorang ahli dalam mendekati suatu masalah yang disebut dengan sistem pakar atau expert system. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit pada gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Lalu untuk tinjauan pustakanya, ini ada beberapa poin. Salah satu yang pertama adalah sistem pakar. Sistem pakar tersendiri adalah program komputer yang memperlihatkan derajat keahlian dalam pemecahan masalah di bidang tertentu.
sebanding dengan seorang pakar. Ini dikutip dari kutipan Ignicio di tahun 2017. Nah, strukturnya ada beberapa hal atau beberapa struktur yang dimiliki oleh sistem pakar itu sendiri. Jadi sistem pakar itu juga komponen-komponen yang terdiri dari basis pengetahuan, basis data, mesin efisiensi atau inferensi ya, antar muka pemakai dan lain sebagainya. Nah, salah satunya struktur dari sistem pakar tersebut seperti pada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama di struktur sistem pakar ini komponen utamanya pada sistem atau struktur sistem pakar meliputi basis pengetahuan atau knowledge base, mesin inferensi atau inference engine, lalu working memory dan antarmuka pemakai atau user interface. Nah, dapat ditunjukkan pada gambar satu ini. Nah, ini adalah salah satu penggunaan ataupun struktur sistem pakar dari mulai knowledge base, kemudian working memory akan menjadi satu kesatuan menjadi inference engine gitu ya, atau mesin inferensi, dan nanti akan dikeluarkan melalui outputnya yaitu user interface. Lalu untuk selanjutnya ada arsitektur sistem pakar. Nah, arsitektur sistem pakar ini salah satunya adalah komponen-komponen yang terdiri dari struktur-struktur yang standar tadi dan telah dimodifikasi ataupun telah diolah sedemikian rupa gitu dengan aktivitas sistem yang dilakukan berdasarkan siklus mengenal beraksi. Pertama, sistem mencari semua aturan yang kondisinya terdapat di memori kerja, kemudian memilih salah satunya dan menjelaskan aksi yang bersesuaian dengan aturan tersebut. Lalu pemilihan aturan yang akan dijalankan berdasarkan strategi tetap yang disebut dengan strategi penyelesaian konflik. Nah, komponen-komponen dalam sistem pakar untuk kedua bagian tersebut ini dapat dilihat pada gambar kedua, yaitu sistem pakar. Nanti ini dijelaskan antar muka penggunanya, kemudian basis pengetahuan dan akuisisi pengetahuan serta mesin inferensi gitu ya. Nah, nanti setelah itu dilakukan workplace dan terakhir ada perbaikan pengetahuan seperti itu. Nah, baik dari ketujuh komponen ini ada salah satu yang kinerjanya itu agak penting ya, menurut saya, yaitu di mesin inferensi sampai dengan workplace, karena setelah mencapai ini seluruh komponen-komponen atau proses yang telah dilakukan berdasarkan pemilihan tadi atau penyaringan atau filtering tadi, maka penentuannya apakah harus diperbaiki pengetahuannya ataupun knowledge base-nya atau tidak, seperti itu. Nah, lalu metode yang digunakan atau metode forward chaining. Nah, menurut dari Hartati S dan Iswanti, artikel yang dikutip di tahun 2016, metode forward chaining adalah suatu metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Proses pencarian dengan metode forward chaining ini berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari premis menuju kepada kesimpulan akhir. Metode ini sering disebut dengan data driven, yaitu pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan. Jadi intinya metode forward chaining ini adalah metode yang dimulai dari kiri ke kanan atau mulai dari premis atau pengetahuan dasar sampai dengan kesimpulan akhirnya seperti apa. Lalu yang keempat, tidur. Nah, tidur ini merupakan sebuah fase penting dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat untuk mengembangkan kehidupan manusia. Lalu tidur juga amatlah penting bagi kesehatan, fungsi emosional, mental, dan keselamatan. Ini dikutip dari artikel Harini dan Purwito Adi di tahun 2017. Nah, tidur pula ini punya arsitektur atau siklus dari mulai tidur sampai dengan bangun tidur sendiri.
Nah, yang dinamakan oleh rekaman EEG atau electronic encephalographic gitu ya. Dan rekaman videologis lainnya yang dilakukan saat tidur mendefinisikan dua tahap tidur yang nyata, yaitu rapid eye movement atau REM sleep dan non-REM sleep atau yang disebut tidur tidak berjalan gitu ya. Seperti itu. Tidur NREM dibagi atas 4 tingkatan stadium, yaitu stadium 1, stadium 2, dan stadium 3, serta stadium 4. Jadi kalau stadium 1 itu adalah tidur ringan, stadium 2 itu tidur konsolidasi atau consolidated sleep, lalu kemudian stadium 3 dan 4 itu adalah tidur dalam atau tidur gelombang lambat. Lalu terakhir, ada dua komponen yang digunakan untuk membangun website ini. Pertama, bahasa pemrogramannya itu digunakan adalah PHP, yang biasa pada umumnya kita gunakan sehari-hari, termasuk saya juga selalu menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam mendevelop sebuah website ataupun sistem informasi. Yang menurut saya bahasa pemrograman PHP ini bahasa yang paling fleksibel, meskipun saat ini bukan menjadi yang populer, namun tidak ditinggalkan. Nah, selanjutnya web servernya menggunakan SAMPP yang sudah biasa berbasis Apache dengan database-nya dalam MySQL. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini atau penelitian ini itu diterapkan dengan pengembangan metode waterfall, gitu. Karena metode ini cocok untuk digunakan oleh beberapa proyek-proyek sederhana yang komponen ataupun strukturnya tidak terlalu sulit, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tahapan dari metode waterfall. Yang pertama yaitu observasi. Dari observasi kemudian menuju ke sistem and software design, kemudian implementasi dan unit testing, kemudian diintegrasikan dengan sistem testing, lalu dioperasikan atau sampai dengan proses maintenance. Nah, metode pengumpulan datanya ini menggunakan dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Jadi pengumpulan datanya dilakukan penelitian ini dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Yang misalnya langsung pasien di dalam puskesmas tersebut dan warga-warga yang berada di lingkungan dari IPPD puskesmas di Bengkulu. Lalu wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan pakarnya yaitu Dr. Evi Suharti. Nah, ini salah satu hasil dari metode pengumpulan data. Bisa dilihat ada beberapa penyakitnya seperti insomnia, parasomnia, dan hypersomnia. Lalu basis gejala dari penyakit-penyakit tersebut itu banyak, kayak sakit kepala, sulit untuk merasakan ngantuk, kemudian mengalami migrain, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan digunakan dalam base data pembuatan sistem untuk memprediksi apakah memang user tersebut ataupun user tersebut mengalami gangguan pada tidur. Nah, kemudian setelah dilakukan desain ataupun pengumpulan data yang digunakan nanti sebagai database sistem tersebut, maka disusunlah data flow diagramnya. Data flow diagram ini digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi dalam sistem pakar yang mendiagnosa penyakit yang belum tidur. Nah, data flow diagramnya digambarkan pada gambar 4 seperti ini. Nah, ini diagram konteksnya. Jadi dari dalam substansinya sistem pakar tersebut akan dimasukkan data-data seperti gejala, penyakit, solusi, dan rule-nya dari seorang pakar. Lalu dimasukkan ke dalam sistem pakar tersebut dan pengguna akan mencoba untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan gejala yang dialami oleh mereka. Lalu nanti akan diproses dalam sistem pakar dan hasilnya akan dikembalikan kepada pengguna. Sederhana, hanya beberapa part saja untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang diberikan oleh si pasien itu sendiri. Gitu. Lalu untuk selanjutnya, setelah data flow diagram ini dilakukan, maka turun sampai dengan DFG level 0. Nah, DFG level 0 ini turunan dari diagram konteks.
Setelah proses sederhana tadi, kita coba dirincikan sebagai tahapan-tahapan dari mulai login ataupun mengakses website itu sampai dengan mendapatkan hasil yang diterima dari proses sistem pakar itu sendiri, dari mulai admin yang memverifikasi data, like login admin seperti itu, lalu kemudian nanti ada register pasien gitu ya. Nah, ada dua tahap di sini, ada dua level. Level pertama adalah level admin dan level kedua adalah level pasien. Baik dari sisi level admin itu bertugas untuk menginputkan data dari pakar, gejala-gejalanya apa, kemudian basis data dari solusinya apa, penyakitnya apa, itu diinputkan langsung di dalam sistem pakar ini. Kemudian akan diproses atau dikumpulkan data tersebut di dalam satu base data yang nanti mungkin akan diakses oleh pasien. Hak aksesnya hanya sampai dengan inputan data saja. Lalu nanti proses itu pun dari mulai login seperti biasa, memvalidasi apakah login username dan password ini cocok. Jika cocok akan dilanjutkan kepada halaman admin, jika tidak cocok nanti akan ditolak atau akan dikembalikan ke halaman login. Nah, untuk bagian kedua, bagian hak akses pasien. Pasien ini akan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dari username ataupun password tersebut, atau bisa juga hanya sekedar untuk registrasi. Ketika nanti data tersebut cocok sesuai dengan verifikasi data dari admin, maka pasien tersebut akan diarahkan untuk ke halaman konsultasi di sini. Nanti halaman ini akan memverifikasi pertanyaan-pertanyaan atau mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai yang diberitahu oleh pasien itu sendiri. Nah, nanti data rule-nya ini akan dimasukkan dalam satu kesatuan seperti itu. Jika pasien sudah selesai menjawab pertanyaan, maka pasien tersebut mendapatkan hasil dari konsultasi itu apa. Nanti kembali diarahkan ke halaman login. Gitu. Dari di level 0 ini turun lagi ke dalam DFG level 1 atau proses pertama. Nah, ini seperti contohnya seperti ini. Enggak sedikit dulu ya. Nah, nanti pasien tersebut akan menginput gejala-gejalanya, lalu diproses oleh sistem pakar dengan kecocokan apakah ini adalah sesuai dengan gejala yang diderita dan penyakitnya adalah ini ataupun tidak sama sekali seperti itu. Nah, selanjutnya prosesnya beralih ke entity relationship diagram. Nah, ini digunakan dalam sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit yang tidur. Dapat dilihat gambarnya. Untuk IRD-nya ya agak kurang jelas. Jadi kita coba nanti beralih ke IRD-nya seperti ini nanti. Jadi entity relationship diagramnya mungkin hubungan-hubungan antara admin, kemudian pasien, lalu kemudian pakar tersebut nanti akan di relationship-nya juga pada partisi-partisi yang telah disediakan. Nah, hasil dan pembahasannya yang pertama dapat diakses melalui website puskesmas.telaga-dewa.com. Nah, nanti ini bisa diakses. Coba nanti saya akan coba akses. Kita saja ya. Sebentar, saya akses. Nah, seperti ini dalam user interface-nya. Nanti kita akan register atau registrasi, kemudian mendapatkan hasil seperti itu. Nah, sistem pakar juga dibuat menggunakan bahasa pemrograman, PHP, dan database MySQL, yang mana sistem pakar ini terdiri dari beberapa menu. Lalu yang kedua, hasil pengujian black box-nya
Pengujian dalam penelitian ini dilaksanakan oleh admin. Metode pengujiannya dilakukan oleh pengujian black box atau pengujian aspek fundamental tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunaknya. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak ini berfungsi dengan benar atau tidak. Nah, pengujian black box juga merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya pengujian dari jurnal ini berhasil dan sudah saya buktikan sendiri untuk mencobanya tadi, mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Namun mungkin saran atau masukannya pada pengujian atau penelitian ini, ketika kita menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin cukup panjang, mungkin akan merasa bosan bagi seorang user interface itu sendiri atau penggunanya. Jadi mungkin lebih disederhanakan lagi untuk proses penyampaian ataupun wawancara dalam kriteria-kriteria penentuan penyakitnya seperti itu. Dari saya cukup sekian, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.